Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik. Dan pada hari ini agak spesial. Saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh sahabat saya, Profesor Dr. Semar Brodonoyo. Apa kabar, Profesor? Alhamdulillah, baik. Bagaimana dengan Bapak Kolonel sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik, Prof. Dan Profesor, sengaja saya mengundang Anda untuk hadir pada kesempatan pagi ini karena saya ingin ngobrol dengan Profesor sebagai pakar politik dan guru besar dari MIT. Loh, masa MIT kok ahli politik? Bukankah MIT itu Massachusetts Institute of Technology? Ya nggak apa-apa, karena ada teknologi politik, ya kan, teknologi politik yang diajarkan di MIT. Dan Profesor Semar Brodonoyo ini adalah guru besar di MIT. Baik, Prof, pada kesempatan hari ini ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan perkembangan kampanye Pilpres, ya kan? Karena di negara Konoha ini sekarang yang lagi rame adalah kampanye Pilpres, Prof. Jadi saya ingin mendapatkan pendapat atau informasi dari Profesor Semar. Bagaimana dengan debat Capres yang terakhir kemarin menurut pemantauan Profesor Semar? Apakah Profesor juga nonton? Oh ya, saya juga nonton, Kolonel, saya juga nonton. Jadi kalau Kolonel menanyakan itu kepada saya, maka saya punya pendapat sesuai dengan pemantauan saya, ya kan? Oke, Prof, bagaimana pendapat Profesor? Jadi gini, Pak Kolonel, kalau sesuai dengan pemantauan saya, ya kan, debat Capres yang ketiga kemarin itu, waduh, nasib buruk buat Pak Wowo, ya kan. Pak Wowo dihabisin ya, oleh Bang Anies dan Mas Ganjar, ya kan. Pak Wowo remuk. Kok bisa begitu, Prof? Bagaimana sejauh pemantauan Profesor sehingga Profesor punya argumen seperti itu? Lah ya gimana, Kolonel? Karena Pak Wowo kalau nggak pakai wok, kalau nggak pakai wak kayaknya kok nggak sopan ya, Kolonel. Ya jadi tetap saya pakai Pak ya. Pak Wowo itu kemarin terlihat sangat emosional, ya kan? Emosional. Dan karena tidak terkontrol, tidak tahu apakah itu karena faktor usia, kelihatannya omongannya malah ngawur itu dan malah melanggar etika, ya kan? Kemarin saya baca Bawaslu katanya akan membawa kasus ini, yaitu ketidakpatutan atau melanggar etika yang dilakukan oleh Pak Wowo, ya, terutama terhadap Bang Anies. Masa seorang pensiunan jenderal gaya bahasanya kayak preman begitu, ya kan? Karena yang saya lihat itu, Kolonel, yang saya lihat itu pada waktu debat itu si Pak Wowo ini dengan gaya yang sangat sinis, ya kan, di akhir statementnya menyebut gelar dari Pak Anies, Profesor Anies Baswedan. Nah, itu penyebutan gelar, walaupun itu gelar yang sangat terhormat, ya, tetapi kalau disampaikan dengan cara yang seperti itu kelihatan kalau meledek, itu ngenyek lah bahasa Jawanya itu, ya kan, itu ngenyek itu, ya. Dan itu kalau saya lihat mimiknya itu kelihatan mimik marah, kebencian, ya, karena dia merasa, ya, Anies Baswedan itu menyerang dirinya, ya, sehingga kemudian dia berkata seperti itu, bahkan sampai mengatakan Anda tidak pantas untuk berbicara soal etik. Lu gimana itu? Masa jenderal ngomongnya seperti itu, ya kan? Kan mereka setara, kedudukannya sama, ya kan? Dalam kapasitas sebagai masing-masing sebagai capres, sebagai capres sama,
ya. Masa ngomongnya seperti itu? Itu kan seperti apa namanya, sifatnya top down ya. Karena memang Pak Wowo ini Pak Wowo ini merasa dia punya jasa. Dulu pada waktu Bang Anies ya kan dalam Pilgub di DKI itu ya, yang mencalonkan Bang Anies adalah Partai Gerindra pimpinan Pak Wowo ya. Padahal setelah ditelusuri itu sebenarnya bukan keinginan Bang Anies ya. Bang Anies tidak punya ambisi pribadi untuk mencalonkan sebagai gubernur DKI pada waktu itu. Tapi dia diminta, dia dipanggil ya kan. Nah, akibatnya sekarang ini merasa bahwa itu adalah jasa besar Pak Wowo. Maka kemudian ketika dia berbicara ya kan di depan pendukungnya di Pekanbaru kalau tidak salah. Waduh, saya lihat kacamatanya kolonel itu kok berkabut ya. Ya, karena kena keringat. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Karena ini supaya tidak putus apa namanya videonya, biar langsung aja. Saya lanjutkan ya, kolonel. Iya, Prof, silakan. Nah, di Pekanbaru itu bahkan lebih parah, ya kan? Masa dia di depan pendukungnya, ya kan, menjelekkan atau bahkan merendahkan martabat Bang Anies karena dia mengatakan bahwa dia sebagai penggemar dan pemelihara binatang, ya memang Pak Wowo dikenal sebagai penggemar kuda, dia punya kuda banyak. Pak Wowo bilang bahwa binatang aja kalau disayang, diberi makan, dipelihara yang baik, bisa menunjukkan balas budi, ya kan? Balas budi kepada tuannya, ya kan? Dengan bersikap menurut apa yang dikehendaki oleh bosnya. Lah ini masa manusia seperti itu, masa kalah sama binatang? Coba kolonel, masa seorang jenderal ngomong seperti itu, ya kan? Dan kasus di Pekanbaru inilah yang kemudian dianggap oleh Bawaslu sebagai pelanggaran etika, ya kan? Yang seharusnya tidak dilakukan oleh capres dalam kontestasi menjelang pilpres dalam periode kampanye ini. Nggak boleh saling menjelekkan, apalagi merendahkan seperti itu. Heran saya sama Pak Wowo ini, ya. Kok dulu pada waktu 2019 saya ini terus terang pendukung Pak Wowo 2019 itu, ya, bahkan 2014 saya juga pendukung Pak Wowo. Sekarang di 2024 ini lah kok dia seperti itu, ya. Kata teman-teman saya, ya, itu karena dia bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, ya. Dia berkumpul dengan orang yang nggak benar, ya kan, sehingga kemudian turun kualitas kepribadiannya, akhlaknya, ya kan. Dulu pada waktu 2019 dia didukung oleh ulama banyak, ya. Jadi yang mendoakan dia para ulama, ya. Sekarang siapa? Karena dia bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang curang, orang-orang yang menghalalkan segala cara, orang yang nggak punya etika, ya kan, sehingga omongannya ngawur, ngelantur. Waduh, mohon maaf nih kolonel, saya jadi ngomongnya ngalor ngidul berpanjang lebar. Nggak apa-apa, Prof, lanjutkan, ya kan. Loh, tapi suara kolonel dengan suara saya kok mirip sama ya? Lah ya, bang, memang mulutnya cuma satu nih, Prof. Ya, lanjutkan, Prof. Jadi begini, kolonel. Sekali lagi saya sangat kecewa dengan Pak Wowo itu, ya. Seharusnya dia tidak berlaku demikian, ya kan? Dia mengatakan Bang Anies itu orang yang ambisi untuk jadi presiden. Lah, Bang Anies itu baru sekali ini nyapres, sedangkan Pak Wowo itu sudah yang ketiga kali. Berarti siapa yang ambisi? Bingung saya sama Pak Wowo ini. Kok bisa ngomong begitu? Dia yang sudah 3 kali, berarti dia yang ambisi. Kalau dia nggak ambisi ya udah. Terakhir 2019 itu aja nyapres. Sekarang makin tua malah nyapres lagi, ya kan? Sudah jalannya tertatih-tatih, masih lebih sehat saya, kolonel, daripada Pak Wowo. Saya kalau jalan masih sehat, saya biasa jalan jauh saya setiap hari itu, ya kan, minimal 5 kilo saya, Prof. Ya, sering salah peran ini. Oke, lanjut, Prof. Ora apa-apa wes, pokoknya lucu-lucuan. Yang penting pesan tersampaikan. Lanjut, Prof. Oke, baik, kolonel. Jadi kalau kolonel tadi bertanya tentang bagaimana pendapat saya dalam debat capres kemarin,
Ya skor Pak Wowo seperti yang dibilang oleh Bang Anies, yaitu cuma dapat 11 dari skala 100. Masih mending Mas Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10. Kalau Pak Anies bilang nilainya 11 dari 100, berarti sangat jeblok. Itu pendapat saya, Kolonel, dalam kaitan debat kemarin. Jadi saya prihatin, dan menurut saya bangsa Indonesia ini berbahaya kalau punya pemimpin seperti itu, ya, emosian, ya, dan kemudian gampang marah, gampang menjelekkan, merendahkan orang lain. Bahaya pemimpin seperti itu, ya. Dan kemarin saya juga dapat bocoran dari sebuah video, ya, kakak asuhnya Pak Wowo itu di Akademi Militer, yaitu Jenderal Agung Gemelar, mengatakan, ya, kalau Indonesia punya presiden seperti Wowo itu, Pak Wowo itu bahaya, ya, karena dia satu-satunya mantan komandan jenderal Kopassus yang dipecat. Dari 31 danjen Kopassus, satu-satunya yang dipecat dari dinas militer adalah Pak Wowo. Berarti dia punya kualitas yang jelek, ya, sampai mengalami kasus hukum seperti itu, pelanggaran HAM berat. Oke, begitu saja, Kolonel, yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi, ya. Nanti bisa gantian, ya. Tidak dengan saya juga punya anak, ya. Semuanya doktor itu, ya. Doktor Gareng, ya kan. Doktor Petro, ya kan. Doktor Buagong. Semua lulusan luar negeri itu, Kolonel. Nanti Kolonel bisa mengajak mereka untuk podcast, ya, seperti saat ini. Oke, Prof, terima kasih atas partisipasinya dan pendapat Profesor dalam podcast pagi ini. Mudah-mudahan Profesor Semar tetap sehat, ya, tetap kuat, dan otaknya tetap waras. Ya. Baik, teman-teman sekalian, demikian podcast saya dengan Profesor Dr. Semar Bodronoyo, guru besar dari Massachusetts Institute of Technology, United States of America. Ya, terima kasih atas dukungan kalian, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe di channel Kabar Politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.